Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, harian sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur terbuka. Para pemirsa, episode ini merupakan episode yang kedua sesudah kita selesai melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi saya berencana untuk setelah kita memilih presiden dan wakil presiden ini dan memiliki atau mempunyai presiden yang baru untuk 5 tahun mendatang, saya mencoba untuk forum saya ini membahas hal-hal yang barangkali tidak terbicarakan waktu kampanye, tapi ini merupakan pembicaraan yang mungkin bisa dipakai untuk waktu-waktu 5 tahun mendatang atau sesudah 5 tahun itu. Untuk episode sekarang ini, kali ini, saya berbahagia sekali ditemani oleh para panelis saya yang sudah sering menjadi teman diskusi dalam forum saya, dan ada seorang yang baru sekali ini saya undang, tapi begitu pentingnya teman saya ini nanti akan berbicara pada tema yang akan saya bacakan sekarang. Temanya untuk episode ini saya beri judul Bernegara. Subjudulnya E-Demokrasi 2014. Jadi itu judulnya. Jadi saya mau sapa dulu para panelis saya yang menemani saya untuk episode ini. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar. Selamat datang Pak Marzan. Terima kasih Pak. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Jadi ini undangannya tidak main-main. Saya merasa terhormat sekali karena pasti saya membutuhkan bantuan untuk membicarakan masalah e-demokrasi ini. Yang berikutnya tidak asing lagi, Profesor Dr. Jimli Asidiki. Selamat datang Mas Jimli. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang peranannya sekarang MK ini bisa menyelesaikan masalah tanpa berdarah-darah, kan begitu ya? Kalau zaman dulu sudah berdarah-darah, ini ada MK jadi nggak berdarah-darah. Yang berikutnya sekarang ini hampir menjadi mentor saya ini, Pak Bambang Harimurti. Selamat datang Mas Bambang. Direktur Utama PT Tempo Inti Media Terbuka. Yang berikutnya Bapak Hadar Gumai. Selamat datang Mas Hadar. Tidak kalah pentingnya ini, tidak lulus waktu jadi KPU. Betul ya, Anda nggak lulus, makanya ini penting. Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform atau biasa terkenal CETRO. Jadi Pak Jimli, Pak Marzan, dan Pak Bambang, Pak Hadar, saya ingin menyampaikan observasi saya sedikit ya untuk membuka diskusi ini. Sering dilupakan orang nih Pak Jimli, bahwa bernegara ini adalah masalah bersama. Proklamasi kita itu dimulai juga kami bangsa Indonesia, itu kami. Tidak pernah misalnya kami partai politik, itu kan enggak, itu kami bangsa Indonesia, dan hampir seluruh dunia begitu. Amerika we the people, dan seterusnya. Berikutnya saya membuat observasi bahwa bernegara itu berkonstitusi, harus berkonstitusi. Jadi setiap langkah atau nafas bangsa, politik, sosial, budaya, ekonomi seyogianya harus sejalan dengan kaidah-kaidah konstitusi. Nah, untuk episode ini saya tadi buka-buka internet, jadi saya mau bacakan dulu hubungannya dengan e-demokrasi ini. Saya kutip saja Alvin Toffler nih mengenai the third wave. Kurang lebih begini, coba the illiterate of the 21st century, ya, kebuta hurufan abad 21 will not be those who cannot read and write, tetapi adalah those who cannot learn, unlearn, dan relearn. Jadi ini
sesuatu yang saya mau angkat untuk kali ini. Kenapa ketika, ini Pak Jimli ya, ketika kita ini tiba-tiba dalam 10 tahun, demokrasi politik kita menyamai kedahsyatan Amerika. Jadi, touchscreen, Papua, quick count, mengalahkan the real count gitu ya. Sekarang ini sudah tiba-tiba quick count itu lebih daripada ahli nujum. Ya kan, udah itu Mama Loren sudah nggak laku lagi itu. Jadi quick count, kemudian debat-debat televisi, jajak pendapat, internet, cellphone untuk kampanye, SMS. Ini persis sama dengan Amerika, termasuk kampanyenya Red and Blue, salah satu partai politik ya. Ini kan menarik. Nah, tetapi contoh berikutnya ini, birokrasi ini yang menurut saya unlearn, tidak relearn, dia illiterate, Pak Marsan. Jadi saya mau ke Pak Marsan dulu deh ya, BPT. Pak Marsan, what's wrong? Dalam 10 tahun Pak Marsan ya, reformasi, kita mengejar itu, budaya politik Amerika. Tapi dalam demokrasi, birokrasi, kenapa tidak bisa kita? Pak Marsan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kalau kita melihat ya bahwa perkembangan pemanfaatan sistem elektronika atau teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemilihan umum, sebetulnya kita sudah memulai menggunakannya pada tahun 2004 ya, di mana telah digunakan sistem tabulasi nasional. Dan pada waktu itu sistemnya berjalan cukup baik, tidak sampai ribut-ribut seperti sekarang. Nah, pada waktu tahun 2004 saya sudah nyatakan kepada KPU pada waktu itu, di mana pada waktu itu juga BPPT memberikan bantuan teknis. Kita katakan mari kita pelihara sistem ini, kemudian kita kembangkan supaya pada tahun 2009 sistem ini kita gunakan kembali dan kita perbaiki di mana kekurangannya. Kemudian pada pemilu 2009 kita tunggu kapan ini kerjasama ini akan kita laksanakan, dan itu baru dilaksanakan tanggal 12 Maret 2009, kurang dari 1 bulan dari pemungutan suara. Pak Adar datang pada waktu itu Pak ya. Jadi MOU antara BPPT dengan KPU itu ditandatangani hanya kurang dari 1 bulan sebelum pemungutan suara pemilihan legislatif. Dan pada waktu kita periksa sistem yang ada di KPU, yang lama itu tidak ada sisanya Pak. Yang lama tidak ada sisanya. Jadi yang tersisa hanya server yang ada di KPU saja. Itulah yang bisa kita gunakan. Jadi apa? Sistem elektronika yang kita bangun itu dianggap sebagai suatu proyek yang apabila telah selesai itu bisa digunakan untuk keperluan lain dan atau dijual atau tidak ada sisanya. Sehingga kita membangun kembali dari baru. Nah, membangun dari baru dengan kondisi waktu yang demikian sempit tentu saja tidak mudah. Seharusnya kita mengembangkan sistem yang dulu sudah ada. Kalau kita melakukan pentahapan seperti itu, mestinya pemilihan umum 2009 itu bisa dilakukan ya menggunakan elektronikanya itu lebih baik daripada tahun 2004 seharusnya. Tapi itu tidak terjadi. Alright, goodbye. Pak Jimli, lanjutkan ya Pak Jimli. Jadi tadi saya beberapa waktu kemarin itu juga, ini penyakit kita. Jadi tidak berani memutus discontinuity itu. Jadi selalu ada, tidak ada kontinuitas. Jadi ini penyakit kita Pak Jimli. Jadi Pak Jimli coba jelaskan pada umum ini sudah saatnya. Jadi TOEFL saya jadi illiterasi itu bukan yang tidak bisa membaca menulis saja, tapi orang yang tidak mau learn, relearn maupun unlearn itu penting buat kita. Jadi masa sudah dikasih gitu ya. Padahal yang pakai kopiah itu kan profesor, bukan ya. Terus masa tidak bisa melanjutkan itu? Pak Jimli, ada tidak yang bisa diberikan contoh misalnya kayak pajak atau Mahkamah Konstitusi